Imunisasi itu penting nggak sih? Terus kalau telat imunisasi gimana? Imunisasi gratis nggak? Yuk kita bahas mengenai imunisasi. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Afiandita Meriskia, spesialis anak, berpraktik di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksin dan imunisasi. Imunisasi terdiri dari dua program. Satu, imunisasi sesuai dengan program nasional, dan satu lagi imunisasi tambahan sesuai dengan rekomendasi IDAI. Imunisasi sesuai dengan program pemerintah terdiri dari imunisasi rutin yang wajib diberikan untuk semua bayi dan anak-anak sampai berusia 18 tahun. Sedangkan imunisasi program tambahan sesuai rekomendasi IDAI adalah imunisasi yang boleh diberikan untuk anak-anak usia bayi sampai umur 18 tahun. Untuk imunisasi program nasional pada saat bayi lahir dapat diberikan polio. Jadi vaksin polio ini ada polio pertama pada saat bayi baru lahir, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan nanti akan dilakukan booster pada saat usia 18 bulan. Vaksin berikutnya adalah imunisasi hepatitis B yang diberikan juga pada saat bayi baru lahir dan diikuti nanti saat umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Kemudian imunisasi BCG. BCG diberikan pada anak usia 1 bulan atau paling telat sebelum usianya 3 bulan. Vaksin berikutnya adalah DPT yang nanti akan digabung bersama vaksin-vaksin lain. Jadi DPT ini akan ada dalam satu suntikan yang terdiri dari DPT, hemofilus influenza B, hepatitis B, dan polio itu pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan diberikan booster pada saat anak berusia 18 bulan. Imunisasi berikutnya adalah imunisasi campak rubella yang diberikan pada saat usia 9 bulan dan di booster pada saat usia 18 bulan dan usia 5 tahun pada saat anak sekolah. Ada juga vaksin PCV yang diberikan pada saat berusia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan usia 1 tahun. Kemudian rotavirus yang diberikan usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan terakhir ada vaksin Japanese encephalitis atau JE yang diberikan pada saat anak berusia 9 bulan untuk daerah endemis tertentu. Pada anak usia 9 tahun atau anak kelas 5 SD, pemerintah sudah mewajibkan memberikan vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Ini untuk mencegah terjadinya kanker serviks, terutama untuk anak-anak perempuan. Vaksin program tambahan itu banyak macamnya. Jadi salah satunya vaksin influenza yang diberikan bisa dimulai pada saat anak berusia 6 bulan. Itu untuk mencegah terjadinya atau resiko berat dari penyakit influenza. Berikutnya ada vaksin varicella atau cacar yang diberikan pada anak berusia 1 tahun dan dilakukan booster setelah 6 minggu kemudian. Itu untuk mencegah terjadinya cacar atau varicella. Kemudian ada imunisasi hepatitis A yang juga bisa diberikan pada saat anaknya berusia 1 tahun dan dilakukan booster 6 bulan kemudian setelah vaksin. Ada juga imunisasi tambahan seperti tifoid, itu untuk mencegah tipes yang diberikan pada saat anaknya berusia 2 tahun. Pada saat anak berusia 6 tahun, anak dapat diberikan imunisasi dengue. Ini untuk mencegah terjadinya DBD atau resiko berat dari kejadian demam berdarah dengue. Imunisasi atau vaksin ini bukan berarti bahwa anaknya tidak akan terkena penyakitnya, tetapi vaksin ini bermanfaat untuk mencegah beratnya resiko atau komplikasi setelah terkena penyakit ini. Memang 90% diharapkan bahwa anaknya tidak akan terkena penyakit ini. Tapi kalaupun terkena penyakit ini tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Dari penyakit-penyakit ini ada yang menyebabkan kematian, misalnya difteri, pertusis, dan tetanus, yaitu vaksin DPT. Pada kasus-kasus pasien yang tidak mendapatkan imunisasi difteri itu akan menyerang secara perlahan-lahan sampai merusak saraf-saraf dan juga jantung. Beberapa memang berujung pada kematian. Kemudian VCV yaitu untuk pneumokokus, mencegah terjadinya radang paru atau bronkopneumonia. Pada pasien-pasien yang tidak mendapatkan vaksin BCV, itu dapat terjadi bronkopneumonia itu berat yang berakhir biasanya butuh bantuan alat bantu nafas seperti ventilator di ICU yang bisa menyebabkan kematian. Meskipun penyakit-penyakit tadi dapat menyebabkan kematian, tapi tenang, dengan imunisasi itu akan mengurangi resiko komplikasi-komplikasi tersebut.
Ada efek samping pada imunisasi atau vaksinasi, itu seperti demam, ruam atau kemerahan di sekitar tempat penyuntikan, kemudian juga terasa nyeri. Tapi efek samping ini lebih minimal dibandingkan komplikasi yang akan terjadi apabila anaknya tidak diberikan vaksin. Efek samping misalnya demam terjadi kurang lebih 2 kali 24 jam pada saat selesai penyuntikan. Jadi kalau lebih dari 2 kali 24 jam bukan karena vaksin tersebut, bisa jadi memang anaknya sedang lagi infeksi. Kalau telat imunisasi, orang tua tidak perlu khawatir bahwa imunisasi ini bisa dikejar. Ada beberapa memang imunisasi yang tidak bisa lagi dikejar, seperti imunisasi BCG, itu tidak bisa apabila anaknya sudah lebih dari 1 tahun, atau imunisasi rotavirus apabila anaknya sudah lebih dari 6 bulan. Selain itu, seluruh imunisasi masih bisa dikejar atau di catch up. Orang tua dapat segera menghubungi dokter anaknya dan nanti akan dibuatkan jadwal imunisasi lanjutannya. Untuk para sahabat Siloam, meskipun banyak imunisasi yang tidak masuk dalam program rutin pemerintah, tetapi imunisasi tambahan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi dari penyakit. Salam sehat!